Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi di mata kuliah basis data di pertemuan kedua. Untuk mengawali, mari kita buka kuliah kali ini dengan melafalkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saudara-saudara ataupun saudari, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke pembahasan basis data, mulai dari definisi dan seterusnya. Kita langsung saja ya. Oke. Jadi agenda kita hari ini terkait dengan basis data. Apa saja hari ini? Yang pertama adalah terkait dengan apa sih basis data itu? Apa definisi dari basis data? Kemudian yang berikutnya adalah tujuan. Berdasarkan definisi yang telah kita ketahui, lalu apa tujuannya kita menggunakan yang namanya basis data atau database? Kemudian yang ketiga, kali ini nanti kita akan membahas sekaligus terkait dengan manfaat dari tujuan itu. Dari penggunaan basis data ini kira-kira manfaat apa yang bisa kita ambil. Kemudian objek basis datanya, kita belajar basis data. Di dalam basis data itu ada objek-objek database atau objek basis data, ada apa saja di sana. Kemudian yang terakhir kita nanti akan membahas terkait dengan pemanfaatan basis data. Khususnya misalnya kita ambil contoh di sini adalah di bidang kesehatan. Oke, kita bahas yang pertama terkait dengan definisi. Definisi itu apa? Arti ya, atau pengertian. Jadi yang namanya basis data, pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan bahwasannya basis data, saya contohkan ketika kita berobat dulu, ketika berobat ke puskesmas ya, kita hanya menunjukkan kartu berobat, kemudian dokumen ataupun catatan hasil pemeriksaan kita sebelumnya berada pada sebuah map, yang mana map itu disimpan dalam sebuah lemari. Nah, lemari itu kan berisi ratusan atau bahkan ribuan map, yang mana di dalam map itu berisi data atau informasi terkait dengan hasil pemeriksaan pasien ya. Tidak hanya hasil pemeriksaan saja, sampai ke diagnosa, kemudian obat yang diberikan berdasarkan diagnosa yang ada ya. Oke, jadi itu juga dinamakan database, cuma masih manual atau masih paper based ya, jadi masih berbasis kertas. Jadi secara definitif basis data itu apa? Itu adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan secara bersama. Untuk apa? Untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Contohnya itu tadi, fakta yang saling berhubungan disimpan secara bersama, yaitu fakta-fakta terkait dengan hasil pemeriksaan pasien misalnya kan, terkait dengan keluhan, kemudian gejala-gejalanya apa saja ya. Berdasarkan fakta-fakta itu hubungannya kaitannya dengan apa? Oh, mungkin ini adalah mengidap penyakit apa atau apa, nanti hubungannya ke berdasarkan diagnosa itu hubungannya ke obat yang nantinya akan diberikan, atau mungkin treatment ataupun semacam penanganannya seperti apa gitu ya. Jadi itu yang namanya basis data. Jadi intinya sekumpulan fakta-fakta ya. Oke, ada lagi definisi lain menyatakan bahwasanya basis data merupakan sekumpulan informasi yang saling berkaitan pada suatu subjek tertentu untuk tujuan tertentu pula ya. Sekumpulan informasi yang berkaitan pada subjek tertentu. Contoh di sini subjeknya kan orang atau pasien ya. Oke, sekumpulan informasi saling berkaitan pada seorang pasien berarti kan ya, mulai dari
Contohnya tadi adalah pada data rekam medis, kan begitu ya. Kemudian kalau tadi sifatnya mungkin lebih ke arah database yang sifatnya manual, sekarang kita mencoba bergeser sedikit ke yang terkomputerisasi ya. Jadi yang namanya basis data itu adalah kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Jadi basis data tadi di awal kan kita sebut sebagai fakta-fakta ya. Jadi di sana data fakta itu dikumpulkan di sana, disimpan secara sistematik, tujuannya untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut yang mana berupa fakta-fakta. Misalnya, oh ternyata selama misalnya 1 tahun terakhir memang ketika si pasien berobat ya penyakit yang diderita ya sebatas itu saja misalnya. Atau oh ternyata si pasien ini ada alergi terhadap obat-obatan tertentu misalnya ya. Oke, itu. Kemudian ada lagi, ini yang lebih komprehensif lagi. Basis data ataupun database adalah susunan record. Record itu apa? Record itu rekaman berarti ya. Record data operasional atau rekaman data operasional lengkap ya dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir atau dikelola dan disimpan secara terintegrasi dengan menggunakan metode tertentu sehingga mampu memenuhi informasi yang optimal yang dibutuhkan oleh para penggunanya. Ya, jadi lengkap seluruh perusahaan. Misalnya kalau di rumah sakit berarti ya mulai dari pegawainya, mulai dari data pasien, mulai sampai ke data farmasinya, manajemen apoteknya, penjualan obatnya dan sebagainya, kemudian di polinya dan seterusnya semuanya. Ya, jadi susunan data itu. Jadi basis data itu intinya adalah sekumpulan data atau fakta-fakta ya, yang mana tujuannya nantinya untuk memperoleh informasi dari basis data ataupun fakta-fakta tersebut ya. Basis data, sekumpulan data ya. Oke. Kemudian konsep dasar basis data ataupun database itu apa sih? Jadi kalau tadi kita berbicara definisi ya, mungkin nanti Anda juga bisa eksplorasi di sumber-sumber yang lain. Mari kita bisa diskusikan kan gitu ketika ada selisih gitu ya. Oke. Konsep dasarnya adalah kumpulan dari catatan atau potongan dari pengetahuan ya. Kepingan knowledge. Kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Ya. Konsep dasarnya dari situ. Ya, dari mulai catatan-catatan. Jadi satu rekaman data itu kan misalnya rekaman data pasien kan itu satu record ya, satu rekaman data pasien, namanya siapa, alamatnya mana, usianya berapa, jenis kelaminnya apa, kemudian keluhannya apa, diagnosanya apa, kemudian obat yang diberikan apa, jika butuh penanganan semacam kayak terapi atau treatment yang lain apa, kemudian misalnya treatmentnya adalah menghindari makanan-makanan tertentu bisa juga kan gitu kan. Kemudian pemeriksaan itu dilakukan pada tanggal kapan. Nah itu kan satu rekaman data ya, itu satu rekaman data. Oke, kemudian yang berikutnya terkait dengan konsep dasar database
bahwasannya database itu memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya atau punya skema. Contohnya tadi, strukturnya kan jelas. Ya, dari data pasien tadi, dari mulai nama dan seterusnya itu kan jelas. Oke. Kemudian di sini terdapat banyak cara untuk mengorganisasikan skema atau memodelkan struktur database-nya, atau yang disebut dengan database model atau model data. Nanti akan dipelajari pada pertemuan ketiga terkait dengan model database atau pemodelan basis data. Ya, jadi misalnya gini. Tadi kan satu record data itu kan nama, alamat dan seterusnya kan gitu kan. Nah, mungkin yang disimpan di database pada tabel yang menampung seluruhnya itu namanya siapa, jenis kelaminnya hanya ID saja, misalnya apakah L atau P. Nah, detailnya misalnya tabel ada tabel pasien dan ada tabel lookup atau tabel referensi untuk jenis kelamin misalnya. Di tabel pasien, ya, mohon ini dicermati. Di tabel pasien cuman ada nama, alamat, jenis kelamin, ya kan, atau ID jenis kelamin. Nah, di tabel pasien ini ID jenis kelamin hanya dituliskan L atau P. Detailnya di mana? Nah, nanti dikorelasikan dengan ada tabel yang lain. Jadi di sini kita berbicara dua tabel ya, tabel pasien dan tabel referensinya atau tabel kita sebut di database ini namanya tabel lookup. Ya. LOOKUP, lookup ya. Nah, jadi dikorelasikan dengan tabel lookupnya. Oh, ternyata dia ID kelaminnya L. Nah, diambilkan di tabel jenis kelamin. Oh, yang L itu yang satu baris apa? Oh, laki-laki. Ada ID, ada jenis kelamin. Jadi misalnya saya contoh saja di sini ada tabel ya, misalnya di sini tabel apa itulah ya. Nah, nama kolomnya ini ID kelamin. Nah, di ID kelamin ini kita hanya menuliskan ini misalnya namanya siapa gitu, kemudian ID kelaminnya di sini L. Ya, kemudian di tabel lookup-nya sini cuma ada dua kolom misalnya. Kolom ID dan kolom kelamin. Nah, ID-nya kan yang namanya kelamin kan hanya ada L dan P, ya kan? Ini laki, ya kan? Ini perempuan. Nah, ya kan? Nah, ketika di sini dia ID-nya L, maka nanti ini di tabel ini dikorelasikan dengan tabel kelamin. Oh, LL itu apa? Oh, berarti dia jenis kelaminnya adalah laki-laki, ya. Gitu. Nanti kita pelajari hal ini juga pada konsep normalisasi, ya. Pada pertemuan, kalau tidak salah di pertemuan 4 atau 5, silakan di silabusnya, di kontrak kuliah kan kemarin sudah saya berikan, ya. Oke. Terkait dengan pemodelan data dan sebagainya itu yang namanya database itu kayak gitu. Jadi tidak hanya disimpan dalam satu tabel ya. Kalau disimpan dalam satu tabel nanti untuk maintenance-nya itu susah ya. Contoh misalnya Anda menyimpan seluruh data-data semacam itu, misalnya Anda menggunakan Excel, disimpan dalam satu tabel. Ya. Dari mulai nama, jenis kelamin, kemudian pokoknya informasi apapun. Nah, ini nanti Anda akan pelajari di konsep database ini. Ya. Ada konsep namanya normalisasi. Oke.
Yang berikutnya, model yang umum digunakan sekarang adalah nanti kita pakai namanya model relasional. Kita akan pelajari di pertemuan ketiga besok. Ya, makanya untuk pemodelannya kita menggunakan diagram namanya ERD atau Entity Relationship Diagram. Ya, oke. Kemudian berikutnya, model relasional kalau secara istilah itu kalau secara istilah di sana bisa Anda baca ya, mewakili semua informasi dalam bentuk tabel yang saling berhubungan di mana setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Definisi yang sebenarnya menggunakan terminologi matematika ya. Pertama kita gunakan dulu baris dan kolom. Yang namanya tabel kan ada baris, ada kolom. Ya, tabel itu ada baris, ada kolom. Soalnya nanti di database ada istilahnya sendiri ya. Selain baris dan kolom ya. Jadi dicontohkan seperti tadi ya. Tabelnya kalau tadi kan ada dua tabel di slide yang sebelumnya ya. Di slide sebelumnya ada tabel pasien, ada tabel lookup untuk jenis kelamin. Jadi tabel yang saling berhubungan, artinya tabelnya tidak hanya satu ya. Jadi ada relasinya. Jadi antar tabel itu punya relasi, punya hubungan. Nah, gitu. Ya. Oke. Kemudian dalam model ini, hubungan antar tabel diwakili dengan menggunakan nilai yang sama antar tabel. Contohnya kan tadi, untuk mengambil nilai laki-laki tadi, kan menyamakan nilainya dulu. Oh, sama-sama L. Oh, diambil nilai laki-lakinya tadi. Oh, ternyata pasien itu jenis kelaminnya laki-laki. Nah, misalnya begitu. Ya. Oke, sama seperti kode di KTP yang Anda miliki. Itu kan dari KTP itu terdiri dari 16 digit. 2 digit pertama adalah kode provinsi, 2 digit berikutnya adalah kode kabupaten, 2 digit berikutnya adalah kode kecamatan, 2 digit berikutnya adalah kode atau tanggal lahir. Tanggal lahirnya antara putra dan putri atau cowok dan cewek itu dibedakan. Untuk membedakannya, kalau tanggal lahir wanita itu ditambah dengan 40. Jadi kalau tanggal lahirnya tanggal 10, maka di sana menjadi 50. Kalau tanggal lahirnya tanggal 3, maka dia di sana tertulis kodenya adalah 43. Ya. Kemudian setelah kode itu, dua kode berikutnya adalah bulan lahir, dua kode berikutnya adalah tahun lahir. Tahun lahirnya diambil 2 digit terakhir. Dan 4 kode yang selebihnya adalah nomor urut. Nomor urut ini diambilkan dari apa? Nah, dari nomor ini. Misalnya saya ambil contoh misalnya begini. Ada kode KTP itu begini. 3302 12 misalnya 17 12 17 10 88 00 01 misalnya. Ini adalah kode provinsi, ini kode kabupaten, ini kode kecamatan. Nah, makanya kan berarti ketika ada orang nomor KTP-nya sekian, namanya siapa? Nah, alamatnya bisa diambilkan dari mana? Oh, ternyata ini diambilkan dari tabel provinsi. Ada di sana misalnya tabel provinsi, ada ID, kemudian di sini ada provinsinya. Ya. ID-nya misalnya 33. Berarti dia provinsinya mana? Misalnya Jateng. Nah, ya kan? Oh, berarti kode ini mengacu pada ini, kan gitu. Ya, tabelnya saling berhubungan. Ini kecamatan, kabupaten, ini kecamatan, ini tanggal lahir. Oh, berarti ini laki-laki. Karena nggak mungkin ya kalau perempuan kan sudah ditambah 40 ya. Oke.
Kalau tanggal 17 berarti kalau perempuan nilainya di sini bukan 17 lagi tapi 57. Ya. 17 ini bulan lahir, ini tahun lahir, ini nomor urut. Nomor urut itu berdasarkan apa? Misalnya di provinsi itu, di kabupaten itu, di kecamatan itu dengan tanggal lahir yang sama, tanggal bulan tahun yang sama, ada orang yang memiliki tanggal lahir yang sama pada daerah kecamatan ini, kabupaten ini, provinsi ini. Nah, nanti nomor urut ini yang membedakan. Oh, sudah ada satu, berarti kalau ada orang yang dengan tanggal lahir sama di daerah ini, maka nomor urut berikutnya 2, 3, dan seterusnya. Oke, ya, ini saya ambilkan contoh di bidang kependudukan. Ya, kalau di rumah sakit juga sama seperti itu kan, ada kode-kode tersendiri. Oh, kode bangsal ini apa di database-nya, kan gitu ya. Ada kode dokter ini kodenya apa, ada sendiri ya. Oke. Kemudian perangkat untuk membuat basis data itu ada apa saja? Banyak macamnya ya. Ya, jadi database itu dapat dibuat dan diolah dengan menggunakan suatu program komputer atau yang namanya software ya. Software yang digunakan untuk mengelola dan memanggil query database itu disebut dengan Database Management System atau DBMS ya. Bahasa Inggrisnya itu. Kemudian kalau kita bahasa Indonesia kan ya sistem manajemen basis data atau sistem ataupun aplikasi ataupun software yang digunakan untuk memanage, mengolah yang namanya database. Nah, DBMS sendiri itu terdiri dari 2 komponen ya. Ada Relational Database Management System atau RDBMS dan Overview of Database Management System. Saya tidak akan panjang lebar di sini, mungkin sebatas definisi saja. Bahwasanya RDBMS ini di dalamnya meliputi apa? Interface drivers, SQL engine, transaction engine, relational engine, dan storage engine. Silakan Anda eksplorasi terkait dengan istilah-istilah ini artinya apa. Terkait dengan ODBMS itu apa? Meliputi sama language drivers, kemudian query engine, transaction engine, dan storage engine. Nah, adapun level softwarenya sendiri itu ada 2 level software yang memungkinkan untuk membuat yang namanya database. Ini ada 2. Yang pertama adalah high level software. Di dalamnya saya ambil contoh beberapa saja ini, padahal banyak sekali ya. Ada Microsoft SQL Server, ada Oracle, ada MySQL ya, ada Microsoft Access. Yang nanti kita akan gunakan untuk praktek adalah Microsoft Access ya. MySQL ya. Oke. Ini salah satu DBMS. Kemudian kalau yang low level software itu ada Brief dan Tsunami Record Manager. Ya, kita langsung belajar pada yang namanya ini ya, high level software. Nah, lanjut. Nah, kita sudah tahu definisi basis data, konsep dasarnya, kemudian software untuk membangun basis data dan mengelola basis data. Nah, tipe basis data itu sendiri ya ada banyak macamnya. Ada 12 macam di sini, saya munculkan saja semuanya dulu ya. Oke. Nah, yang pertama, ini nggak ada spasinya, analytical database ya. Analytical database itu apa sih? Yaitu database untuk menyimpan informasi dan data yang diambil dari operasional dan eksternal database ya. Jadi misalnya database-nya dari luar, artinya terhubung dengan data di luar sana ya, untuk dianalisis. Misalnya terkait dengan manajemen antrian di rumah sakit misalnya. Dalam 1 hari ternyata pasien yang mengantri
di pendaftaran misalnya itu ada berapa, kemudian jumlah counternya atau pelayannya ada berapa. Ternyata dengan jumlah counter sekian itu jumlah antriannya sangat menumpuk, ya kan? Nah, jadi kedepannya sebagai bahan analisis, nanti sebagai bahan pertimbangan apakah akan menambah petugas di bagian pendaftaran atau tidak, kan seperti itu ya. Oke, kemudian ada lagi operasional database, yaitu database yang menyimpan data mendetail atau data detail yang dibutuhkan untuk mendukung operasi suatu organisasi secara keseluruhan ya. Menyimpan data secara detail yang dibutuhkan untuk operasional ya. Misalnya kalau di rumah sakit kan ya ada di apoteknya ada data obat, di bagian farmasinya ya kan, stok obatnya kan gitu ya. Oke. Kemudian ada distributed database. Distributed database itu apa? Distributed database itu sekelompok kerja lokal database dan departemen di berbagai kantor dan lokasi kerja yang lainnya. Jadi kelompok kerja lokal database dan departemen. Jadi kelompok misalnya database di di fakultas dan kalau di kampus ya atau di rumah sakit saja deh nggak apa-apa. Database di bagian yang pemeriksaan dokter dengan database yang ada di bagian farmasi atau di apoteknya ya. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah sempat sampaikan bahwasannya pada rumah sakit atau klinik yang sudah menerapkan teknologi informasi yang terintegrasi itu kan sudah paperless ya. Oke, dari mulai pendaftaran itu sudah misalnya web based atau bahkan sudah mobile apps atau bisa dengan menggunakan perangkat mobile baik itu Android ataupun misalnya iOS atau yang lain. Kemudian proses pemeriksaannya juga dokter menuliskan rekam medisnya langsung di komputer misalnya. Kemudian untuk resepnya juga langsung dimasukkan di komputer. Setelah selesai pemeriksaan langsung pasiennya silakan langsung menunggu di bagian farmasi atau di apoteknya. Nah, nanti di sana langsung saja nanti dipanggil ya. Oke. Ini database terdistribusi. Kemudian ada lagi data warehouse atau gudang data, yaitu sebuah gudang data yang menyimpan berbagai data dari tahun-tahun sebelumnya hingga saat ini. Data hasil pemeriksaan dari 10 tahun terakhir misalnya pada sebuah rumah sakit. Gunanya untuk apa? Kok masih disimpan? Bisa juga untuk menentukan kebijakan ke depan. Berdasarkan misalnya 5 tahun terakhir, ternyata dari tahun ke tahun rumah sakit ini peningkatan jumlah pasiennya sekian. Ya, jadi mungkin bisa digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan jumlah tenaga kesehatannya, tenaga administrasinya, kan begitu. Ya. Data rekam medis, dari 5 tahun terakhir si pasien A itu mengidap penyakit sekitaran bagian lambung misalnya. Asam lambung, tipes, apalah kayak misalnya kan gitu kan. Nah, gitu. Atau misalnya dari tahun-tahun sebelumnya si pasien pernah mendapat obat ini. Ternyata terjadi alergi ya kan. Berarti dari tahun-tahun sebelumnya tidak pernah dikasih obat itu. Jadi sekarang ketika terjadi gejala ataupun apa ya, hindari obat-obat yang sifatnya yang menjadikan si pasiennya alergi gitu ya, misalnya mungkin semacam itu. Kemudian ada lagi yang namanya end user database ya. End user database yaitu basis data
yang pengguna basis data pengguna akhir yang terdiri dari berbagai file data yang dikembangkan dari end user dalam workstation mereka, dalam lingkungan kerja mereka. Oke, ada lagi yang namanya real time database. Real itu nyata, time itu waktu nyata, artinya sistem pengelolaan yang dirancang dalam menangani beban kerja suatu negara, misalnya itu bisa berubah-ubah, misalnya mengundang data terus-menerus dan sebagian tidak berpengaruh terhadap waktu, misalnya real time database. Atau data real time misalnya Anda pergi ke stasiun ya, gitu misalnya. Atau ketika di rumah sakit juga sekarang sudah menerapkan, ketika ngambil nomor antrian misalnya, atau ketika Anda daftar online sudah ada layar yang menampilkan, biasanya rumah sakit yang sudah besar ini ya, menampilkan jumlah yang ngantri sekarang ada masih tersisa 20 antrian lagi, misalnya begitu. Sekarang sudah antrian yang sudah ditangani antrian nomor 35 misalnya. Nah, Anda ternyata nomor antrian 40. Nah, ini kan bisa sebagai gambaran. Artinya ketika antrian berikutnya maju lagi, nah data real time itu kan berubah. Tadinya yang ditangani baru 35, oh dipanggil lagi yang berikutnya, oh berarti sekarang sudah 36. Berarti antrian yang tersisa kalau tadi 20 sekarang menjadi 19 karena berkurang sudah. Ya. Oke, kemudian ada lagi document oriented databases ya. Document oriented databases itu apa? Salah satu perangkat lunak komputer yang dibuat untuk sebuah aplikasi dan berorientasi pada dokumen. Kemudian ada lagi yang namanya in-memory databases. Ini database yang tergantung pada memori untuk menyimpan informasi atau data pada komputer. Kemudian berikutnya ada navigational database. Ini adalah query menemukan benda bagi yang mengikuti referensi bagi. Intinya ini navigational database yang bisa diarahkan di navigasi. Saya pengen, mungkin gini analoginya, saya pengen menampilkan daftar pasien yang melakukan pengobatan atau berobat pada bulan September yang lalu. Nah, dari seluruh data yang ada, data pemeriksaan, nah ini difilter, nah jadi dinavigasi. Oke, kemudian hypermedia databases on the web. Ini digunakan sekumpulan halaman multimedia yang saling berhubungan dalam sebuah website yang terdiri dari homepage dan hyperlink dari multimedia. Bisa berupa gambar, teks, grafik audio, dan lain-lain. Kemudian ada lagi external database. External database itu database yang menyediakan akses keluar dan data pribadi online ya. Kemudian yang terakhir di sini ada yang namanya relational database. Ini merupakan standar komputasi bisnis dan basis data yang paling umum dipakai saat ini. Oke. Kemudian kita lanjutkan pada slide yang berikutnya. Kriteria basis data. Apa sih kriterianya? Jadi basis data itu kan merupakan data yang saling berhubungan. Ya, misalnya ada data nomor rekam medis sekian. Oh, dia ada hubungannya. Oh, nomor rekam medis ini itu punya nama siapa? Oh, namanya si Andi misalnya. Nah, si Andi ini punya usia berapa? Nah, di kolom usia muncul di sana usianya berapa. Jadi kumpulan data yang saling berhubungan. Hubungan antar data dapat ditunjukkan dengan adanya field. Nah, ini kalau tadi di bahasa matematika itu kan yang namanya tabel itu ada baris dan kolom ya. Nah, kalau di database kolom itu diistilahkan dengan field ya. Field kunci ya. Jadi ditunjukkan dengan adanya field kunci hubungan antar data. Contohnya kan tadi misalnya di
data yang tadi kan ada data di sana, data ini ada jenis kelaminnya L. Diambilkan pada tabel jenis kelamin. Oh, ternyata di sini L itu laki-laki misalnya, kan gitu kan. Nah, ini berdasarkan ini. Nah, field kunci itu adalah atau primary key istilahnya ya kalau di database, primary key. Nah, ini dihubungkan ini JK-nya, jenis kelaminnya itu dihubungkan dengan ID jenis kelamin ini. Nah, ketika ID-nya ini sama, maka diambil data ini ya. Berdasarkan primary key, berarti ID ini dia menjadi primary key. Jadi, hubungan antar data dapat ditunjukkan dengan adanya kolom kunci atau field kunci atau primary key. Tiap file atau satu file ini direpresentasikan dengan satu tabel ya. Oke. Untuk saat ini mungkin kita belajarnya lebih ke teori ya. Oke. Dalam satu file atau tabel terdapat record-record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, yang merupakan satu kumpulan entitas yang seragam. Misalnya di sini ada namanya si A, jenis kelaminnya L, ada namanya si B, jenis kelaminnya P misalnya. Nah, data-data ini kan satu record data. Ini satu record data. Ini satu record data sendiri ya. Jadi data si A jenis kelaminnya apa, si B jenis kelaminnya apa. Dia kan record sejenis ya kan. Satu record itu sama saja satu baris kalau di bahasa matematikanya. Ada kolom, ada baris. Record atau yang namanya record kan rekaman. Artinya ini satu rekaman data. Oh, ada rekaman data. Data apa? Data pasien. Oh, data pasien namanya si A, jenis kelaminnya laki-laki. Kemudian ada kolom-kolom yang lain di sini, data-data pendukung berikutnya atau field ya. Kita istilahkan kolom itu sebagai apa tadi? Field. Nah, ini kan sejenis antara record yang satu dengan record yang kedua. Sama besar, bentuknya sama. Oh, terdiri dari dua field nama dan jenis kelamin. Sama bentuknya, ya, merupakan satu entitas, kumpulan entitas. Oh iya, ini kan satu entitas, artinya orang yang sama, satu orang. Begitupun data yang kedua ini ya satu orang. Begitu, ya. Oke. Kemudian suatu record atau rekaman data ini atau baris umumnya digambarkan tadi ya dengan baris data terdiri dari field yang saling berhubungan, yaitu berhubungan tadi namanya siapa, jenis kelaminnya apa, ini kan punya hubungan, menunjukkan bahwa field tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan disimpan dalam satu record. Jadi ini satu data yang lengkap, namanya siapa, jenis kelaminnya apa. Begitupun di database akademik pun kan begitu. NIM-nya. Nah, NIM ini dia menjadi field kunci atau primary key. Yang namanya primary key tidak boleh ada yang sama. Coba cari apakah dalam satu kampus ada mahasiswa dengan NIM yang sama. Tidak mungkin ada. Ya, pasti berbeda karena dia menjadi pembeda. Oh, mahasiswa dengan NIM sekian pasti yang itu. Nggak mungkin ada dua mahasiswa atau bahkan lebih punya NIM yang sama. Pasti NIM-nya berbeda. Ini sebagai pembeda. Begitupun di rumah sakit. Yang namanya nomor rekam medis. Pasti tidak mungkin ada yang sama. Nomor rekam medis ini kepunyaan si A. Nomor rekam medis ini kepunyaan si B. Kalau nama mungkin ada nama yang sama. Tapi nomor rekam medis, NIM itu nggak ada yang sama. Ya, ini yang nanti akan dijadikan sebagai field kunci. Contohnya kayak ini saja di tabel jenis kelamin, ID-nya ini nggak boleh ada yang sama. ID-nya ya hanya L dan P, nggak boleh ada yang sama.
Kalau ada yang sama nanti sama-sama, misalnya di sini ada jenis kelamin L, ternyata ID L ini ada dua, L yang laki dan L yang pria misalnya. Nanti bingung ini, jenis kelaminnya laki-laki apa pria? Karena di sini di tabel lookup-nya, tabel yang terhubung itu ada dua record, ada dua rekaman data, di mana L data nama kelaminnya adalah laki-laki dan yang kedua L pria. Oke, mungkin ini sambil jalan, yang penting ini dipahami dulu ini ya, bahwasannya pokoknya definisi yang ditampilkan di slide ini dipahami dulu, yang penting nanti sambil jalan, karena saya mungkin maklum juga Anda bukan di bidang murni dari bidang komputer ataupun informatika ataupun sistem informasi ya. Oke, Anda tetap bidangnya kesehatan. Cuma kebetulan di sini memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjang bidang Anda kaitannya dengan manajemen informasi rekam medis. Bayangkan kalau saat ini yang namanya rekam medis itu masih menggunakan paper base di rumah sakit yang datanya seabrek ya. Oke, mungkin gitu ya. Kita lanjutkan. Adapun struktur database ini ada file, table dan seterusnya ya. Oke, ini mungkin saya lupa motong, ini muncul di slide berikutnya ya. Nah, ini yang saya maksud. Adapun struktur database itu ada database-nya sendiri ya, kemudian file atau yang berupa tabel-tabel. Di dalam tabel-tabel kan terdiri dari baris dan kolom ya, maka di sana ada tabel recordnya. Dalam sebuah tabel kan satu kelompok data itu kan dalam sebuah baris ya kan, makanya di sini kita istilahkan dengan record. Nah, kemudian elemen datanya itu field. Dalam record, dalam satu baris data itu kan misalnya data mahasiswa, ada kolom NIM, kolom nama, kolom alamat, kolom program studi dan seterusnya ya. Oke, gitu. Kemudian dengan demikian basis data itu mempunyai beberapa kriteria penting. Yang pertama, dia sifatnya data oriented, bukan pada program oriented. Jadi orientasinya pada data. Kemudian basis data itu dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa perlu mengubah basis datanya. Jadi bisa digunakan secara bersamaan. Contoh misalnya di kampus saja, misalnya data Anda ketika mengisi KRS itu kan mengisikan SKS. Ketika Anda ngisi SKS, jumlah SKS-nya semakin banyak, maka tagihannya kan semakin banyak karena per SKS-nya ada nominalnya berapa. Nah, ujung-ujungnya kan nanti kan menuju pada tagihan pembayaran SPP dan teman-temannya ya, SPP, SKS dan teman-temannya. Nah, data itu punya siapa? Database-nya di mana? Database-nya punyanya UMP. Di sistem informasi akademiknya UMP. Tapi ketika Anda pergi ke bank untuk bayar, hanya menunjukkan NIM saja. Nah, ini kan contoh lagi tadi ya kan. Jadi misalnya di tabel ini misalnya ada salah satu kolomnya di sini NIM. Nah, NIM-nya misalnya 01. Ini misalnya di BRI-nya atau di Jatengnya gitu ya. Kan dia nggak tahu NIM 01 itu tagihannya berapa. Ya. Bill-nya berapa. Nggak tahu. Nah, di sini di database-nya Sistem Informasi Akademik UMP itu ada NIM
01 itu tadi ternyata bilnya di sini totalnya misalnya katakanlah 7 juta. Nah, berarti ketika Anda datang ke bank menunjukkan NIM, oh NIM-nya 01, di bank dicari di sini. Oh, yang NIM 01 berapa? Carikan datanya di tabel sistem informasi akademiknya UMP ya. NIM 01 itu mana? Oh, ini. Berarti nah, yang satu record ini kan satu baris ya. Oh, berarti ini di sini tagihannya adalah 7 juta. Nah, berarti NIM ini dia sebagai primary key atau field kunci atau kolom kuncinya. Karena tidak mungkin ada nama yang sama. Ketika tidak mungkin ada NIM yang sama. Ketika ada NIM yang sama, nah ini bingung nanti. Ada sama-sama NIM 01, di sini tagihannya 7 juta, ada yang 2 juta. Nah, bingung. Ini di sini yang harus dibayar yang mana? Yang 2 juta apa yang 7 juta? Begitu kira-kira, ya. Oke. Tanpa mengubah basis datanya, tinggal dipakai oleh aplikasinya BRI, bisa juga oleh aplikasinya internal UMP-nya. Dapat dikembangkan dengan mudah, baik volume maupun strukturnya. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah, dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda. Contohnya ini di sini kan. Ya. Kemudian prinsip utama dari dan ciri-ciri basis data itu sendiri, ya. Pertama, pengaturan data dengan tujuan utamanya adalah fleksibilitas. Bagaimana ya supaya fleksibel? Kenapa dibikin database semacam itu? Oh, ternyata bank juga punya aplikasi untuk manajemen pembayaran itu. Kemudian UMP juga punya aplikasi. Gimana ini dihubungkan? Nah, ini di informatika ada yang namanya interoperabilitas, ya. Kemampuan antar sistem untuk berkomunikasi dan bertukar informasi. Contohnya tadi antara bank dengan UMP. Ya, fleksibel. Kecepatan pada saat pengambilan data kembali atau retrieval data. Menampilkan data kembali itu cepat. Ya, tinggal searching, selesai. Coba kalau misalnya datanya dalam bentuk paper based, dicari tumpukan yang mana, di rak yang mana, lama. Ya, jadi prinsip utamanya itu harus kayak gini. Adapun ciri-ciri basis data, diantaranya dia pasti punya ciri-ciri dia efisien, ya. Dia menekankan pada efisiensi terkait dengan kecepatan, ukuran dan ketepatan, ya, cermat, akurat, ya. Kemudian data dalam jumlah besar. Jadi kalau datanya kecil ya kalau dibuat database ya malah ngeribeti, ya, dicatat saja selesai kan gitu kan. Jadi kalau datanya besar, nah itu perlu. Nah, ini bisa berbagi dipakai bersama-sama, shareability. Contohnya di rumah sakit, data pasien A dengan nomor rekam medis sekian, itu dipakai di bagian bangsal perawatan, dipakai juga di bagian apotek terkait dengan resep, ya kan. Kemudian di data yang lain misalnya bagian penanganan misalnya unit-unit yang lain, misalnya oh ternyata dia di ronsen, dia apa, nah di sana juga muncul kan gitu kan, berbagi pakai. Contohnya yang di UMP juga sama, ya, data-data mahasiswa terkait dengan tagihan-tagihan itu bisa berbagi pakai dengan pihak bank. Tuh. Kemudian yang berikutnya mengurangi bahkan menghilangkan yang namanya duplikasi data, ketidakkonsistenan data, ya. Jadi cukup satu, ya, tapi tabelnya kan saling terhubung kan gitu, ya. Oke, nanti mungkin ini dinormalisasi dan sebagainya, nanti Anda akan belajar, ya. Jadi sebetulnya pembelajaran atau mata kuliah database ini lebih
konsepnya juga harus matang ya. Oke. Kemudian kita, kalau tadi kita sudah berbicara mulai dari definisi, prinsip dan sebagainya. Nah, tujuannya apa sih kita menggunakan yang namanya basis data? Ini ada dua macam. Ada tujuan primer dan tujuan sekunder. Saya berikan di sini tujuan primer ada 13 macam, tujuan sekunder ada 14 ya. Yang pertama kita bahas yang namanya tujuan primer, itu ada apa saja di sana. Pertama, data dalam database dapat digunakan oleh banyak pemakai, yang tadi yang namanya bagi pakai. Artinya dipakai oleh siapa saja, dipakai oleh aplikasi apa saja, kan gitu kan. Bisa dokter yang pakai, bisa perawat yang pakai, bisa apoteker yang pakai, kan gitu. Aplikasi apa saja yang bisa pakai? Aplikasinya si dokter, aplikasinya si perawat, aplikasinya si apoteker, kan gitu. Ya, kalau di kampus misalnya dari aplikasinya bank, aplikasinya misalnya di fakultas, ya kan, untuk menentukan oh ini sebetulnya bisa lanjut nggak atau gimana ya, terkait administrasi belum lunas tapi wah ini bagaimana, misalnya begitu ya. Oke, dapat digunakan oleh banyak pemakai ya, pemakai berbeda-beda ya, program-program aplikasi yang berbeda dapat menggunakan. Ya, jadi database yang sama dengan cara yang berbeda ya. Jadi bisa menggunakan database yang sama dengan cara yang berbeda. Kemudian yang berikutnya menjadi investasi intelektual. Maksudnya apa? Program-program aplikasi dan struktur data logik yang telah ada itu tidak perlu dibuat lagi atau dikerjakan kembali ketika terjadi perubahan-perubahan pada database. Kemudian berikutnya penekanan biaya. Ini berkaitan dengan biaya penyimpanan, biaya penggunaan data, dan tingginya biaya ketika membuat perubahan-perubahan database. Kemudian ada lagi menghilangkan proliferasi ya. Jadi ini terjadinya pengembangan sistem ganda. Konsep database adalah menyediakan jadi konsep database menyediakan database untuk memenuhi semua kebutuhan para pemakai pada semua level manajemen dan semua fungsi organisatoris. Yang berikutnya itu unjuk kerja. Maksudnya apa unjuk kerja? Unjuk kerja yang dimaksud di sini unjuk kerja adalah untuk kebutuhan-kebutuhan informasi akan terpenuhi dengan cepat, tepat, mudah, dan akurat bersumber pada database ya, pada data-data yang ada di database. Kemudian dampak yang terjadi adalah peningkatan unjuk kerja sistem secara keseluruhan. Kemudian berikutnya clarity atau kejelasan. Kejelasan database khususnya bagi para pemakai itu sangat penting ya. Setiap pemakai harus dapat mengetahui dengan jelas tentang data apa saja yang tersedia dan dapat diakses olehnya ya. Data apa saja yang tersedia dan bisa diakses oleh dia. Kemudian yang ketujuh adalah kemudahan pemakaian. Ya, terkait dengan kemudahan pemakaian, para pemakai itu dapat mengakses data-data dalam database dengan cara-cara yang mudah menggunakan program aplikasi maupun sistem pengelolaan database atau yang kita sebut tadi yang namanya Database Management System atau DBMS. Kemudian yang berikutnya, yang ke-8, fleksibilitas. Ini fleksibilitas ya sebetulnya tumpang tindih dengan tadi ya ciri ataupun apa tadi terkait dengan database ya. Fleksibilitas cara mengakses dari dalam
database diperlukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas unjuk kerja database, ya. Oke, mengakses data dari dalam database, jadi tidak harus dari aplikasi saja, misalnya begitu. Jadi dari aplikasi itu kan hanya sebagai interface, ya. Datanya, informasinya tersimpan di database, ya. Jadi aplikasi itu hanya tampilan saja. Saya mau melakukan apa, mau input, ya di situ kita bisa ngetik, mau menampilkan kita bisa pilih menu apa di situ, mau menghapus juga tinggal ada tombolnya, misalnya kan begitu, ya. Namun dari aplikasi yang kita gunakan itu terhubung ke database. Nah, jadi mengakses database-nya kalau bisa tidak hanya dari aplikasi saja, tapi bisa langsung. Kemudian terkait dengan kebutuhan data yang tidak terantisipasi dapat dipenuhi dengan cepat. Maksudnya bagaimana? Bahasa query dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan kebutuhan informasi yang mendadak, ya, yang mana harus dipenuhi secara cepat, tetapi belum tersedia program aplikasinya. Jadi di aplikasi itu tidak ada fitur itu. Makanya ini ada kaitannya dengan yang tadi nomor yang nomor 8 tadi, adanya fleksibilitas. Ketika aplikasinya tidak ada fiturnya, kita bisa langsung mengakses pada database-nya dengan menggunakan query. Query itu apa? Nanti kita akan pelajari ketika Anda sudah praktek membuat database-nya, ya. Jadi bahasa query ini mampu mengambil data secara langsung dengan bahasa yang familiar dan mudah digunakan. Berikutnya ada yang namanya akurasi, ya, dan konsistensi data. Pengendalian terhadap akurasi data dalam database ini dapat dilakukan sejak proses penangkapan data atau recording data atau input data hingga menampilkan informasi dan distribusi. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya privasi, ya. Privacy, data-data dalam database merupakan sumber informasi yang sifatnya rahasia, yang sifatnya penting. Oleh karena itu, data-data harus dijaga dari berbagai hal yang kemungkinan dapat mengacaukan atau merusak data. Nah, privacy di sini dimaksudkan sebagai pembatasan kewenangan akses data dalam database untuk mencegah dan melindungi database dari penggunaan orang-orang yang tidak berwenang atau berhak dan melakukan perubahan yang tidak dikehendaki. Misalnya yang namanya, saya ambil contoh bidang lain, misalnya di minimarket. Nah, yang namanya minimarket atau supermarket, yang namanya kasir itu kan dia hanya melakukan transaksi penjualan ataupun misalnya ada retur atau pengembalian jika ada, kan gitu. Dia tidak ada transaksi untuk melakukan nambah data barang, mengupdate stok barang atau merubah stok barang, ya. Jadi misalnya aplikasi toko itu kan sebetulnya juga lengkap, komplit, sama seperti di bagian rumah sakit kan ada apotekernya juga. Nah, bagian apoteknya juga. Di sana ada manajemen stok obat dan sebagainya. Jika bagian kasir apoteknya atau di bagian unit farmasinya, ya dia hanya melakukan transaksi untuk penjualan obat itu saja, ya. Misalnya yang bagian kasirnya tadi, dia nggak bisa merubah stok barang, stoknya tambahin lah, padahal barangnya nggak tahu ada apa enggak, ya. Aplikasinya kan sama, aplikasi rumah sakit misalnya ada bagian kasir, bagian apa. Dan ini dibedakan dengan user levelnya atau loginnya. Ketika dia loginnya sebagai kasir, maka ya hanya menu-menu tertentu saja atau menu-menu yang berkaitan dengan kegiatan kasir saja, fitur-fitur seorang kasir saja yang tersedia. Ketika dia loginnya sebagai admin gudang apotek misalnya, maka dia
terkait dengan inventory atau pergudangan, atau terkait dengan data barang yang ada di instalasi farmasinya atau di bagian apoteknya, terkait dengan obat-obatan. Ketika misalnya ada supplier datang baru, dia stok barang dia supplier obat, obat jenis apa nambah, dia ketika login ke aplikasinya. Nah ini terkait dengan yang namanya privacy, ya. Jadi dibatasi, seorang kasir hanya bisa ngapain saja, ya. Seorang dokter, ya dia hanya bisa ngapain saja, gitu. Oke. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya security atau keamanan, ya. Keamanan data, atau security, ya, atau database security ini merupakan suatu mekanisme sistem untuk mencegah, ya, dan melindungi database, ya, dari kehilangan data, mungkin akibat kerusakan pada fisik misalnya, bisa saja karena bencana alam, ya, ataupun misalnya kerubuhan tiang atau apa, kan jadi secara fisik rusak komputer servernya itu, ya. Mungkin juga karena bencana alam, ya. Oke, misal kebakaran, banjir, badai, atau ada kerusuhan, ya, dan lain-lain. Nah, sistem keamanan database ini dapat dilakukan secara fisik maupun prosedural. Dan yang terakhir terkait dengan ketersediaan atau availability. Jadi kebutuhan informasi dari para pemakai umumnya dapat terjadi secara rutin atau secara tiba-tiba, ya. Sistem aplikasi untuk database seharusnya itu dirancang agar mampu mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan tersebut semaksimal mungkin. Ini adalah tujuan-tujuan primer, ada juga tujuan sekunder. Tujuan sekunder ada 14, ya. Pertama, kebebasan data secara fisik atau physical data independency. Dimaksudkan untuk apa ini? Ini dimaksudkan bahwa perubahan teknis penyimpanan data itu tidak perlu menuliskan program aplikasi kembali dan tidak mengakibatkan perubahan skema database. Ya, mungkin ini lebih definitif banget, ya. Tapi paling tidak Anda menjadi paham lah, ya, menjadi tambahan tujuannya untuk apa, ya, untuk kita menggunakan database itu, ya. Kemudian pengendalian atau minimalisasi kerangkapan atau data ganda, ya, atau data redundancy. Kerangkapan data atau data ganda ini merupakan pangkal dari sebagian besar permasalahan yang muncul dalam pengelolaan data atau pengolahan data. Oleh karena itu, kerangkapan data atau data ganda ini harus dihindari dalam database, ya. Oke. Kebebasan, kemudian tadi kebebasan data secara logikal, kebebasan secara fisik, kemudian ada kebebasan secara logikal ini perubahan data tadi, ya, sudah. Kemudian ada lagi pengendalian, ya, silakan nanti sambil dibaca lagi. Pengendalian ini dimaksudkan bahwa perubahan kebutuhan data dan informasi dari para pemakai, pengendalian atau yang namanya minimalisasi kerangkapan data tadi merupakan pangkal dari ini, ya. Tadi yang kebebasan data tadi secara logik itu, saya ulangi, kebebasan data secara logika itu
tujuan ini maksudkan bahwa perubahan kebutuhan data informasi dari para pemakai dapat terjadi dengan mudah tanpa harus mengubah program aplikasi dan skema database. Nah, kemudian terkait dengan pengendalian atau minimalisasi kerangkapan data, ya ini dikendalikan supaya tidak ada kerangkapan karena ini merupakan masalah utama biasanya ketika pengolahan data. Kemudian yang berikutnya adalah kecepatan akses. Kecepatan akses merupakan faktor penting dalam database. Jadi efisiensi akses data dari media penyimpanan ini sangat bergantung pada metode penyimpanan dan metode akses data dalam file yang kita simpan atau berkas yang kita simpan. Berikutnya adalah kecepatan pencarian. Jadi kecepatan pencarian kecepatan akses data dari dalam database sangat ditentukan oleh kecepatan proses pencarian data. Pemilihan metode akses yang tepat ini akan menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh para perancang database. Ya, standarisasi data. Jika data tersebar dalam beberapa file dalam format yang tidak standar, maka ia akan menyulitkan. Makanya di sini harus dibuat format yang standar. Kemudian tersedianya kamus data, ya. Kamus data atau data dictionary itu menunjukkan definisi struktur data, ya. Jadi kamus data itu menunjukkan definisi struktur data dalam database. Jadi kamus data diperlukan sebagai sarana untuk standarisasi data, ya. Acuan pengembangan program aplikasi ini juga bisa, kemudian bisa juga sekaligus sebagai dokumentasi sistem yang diperlukan pada saat pemeliharaan. Jadi ketika dokumentasinya jelas, maka ketika pemeliharaan atau perawatan kan mudah, ya. Seperti Anda punya alat atau misalnya sepeda motor, dokumentasinya kan jelas, ada buku petunjuknya, ya. Jadi ketika pabriknya membuat atau mendesain atau menciptakan motor, itu kan di sana ada dokumentasinya. Oh, motor ini terdiri dari bagian apa saja. Bagian part tertentu ini ketika sekian ribu kilometer harus sudah ganti, ya kan, ada semacam kayak gitunya, dokumentasi semacam itunya. Bagaimana untuk melakukan penggantian ini itu dan sebagainya, ini bisa dilakukan, ya. Oke. Kemudian yang ke-8 ini antarmuka pemrogram tingkat tinggi, ya. Dalam aplikasi, perancang harus menyediakan suatu rancangan dialog atau tampilan program yang mudah dioperasikan. Aplikasinya mudah lah, intinya begitu, ya. Oke, berikutnya bahasa end user. Bahasa end user itu apa? Harus mengizinkan para pemakai untuk menggunakan bahasa end user sebagai sarana yang cepat dan memudahkan para pemakai dalam mengembangkan program aplikasinya. Ya. Kemudian pengendalian integritas atau integrity atau data integrity. Pengendalian integrity ini jadi database itu kan berisi file-file yang saling berhubungan, ya. Jadi permasalahan utamanya adalah bagaimana hubungan antara file-file itu atau di sini dalam bentuk tabel-tabel terjadi, ya. Meskipun secara logika kita mengetahui bahwa file A berkaitan dengan file B, katakanlah begitu, ya. Namun secara teknis, ya, maka harus ada kunci yang menghubungkan kedua file tersebut. Contohnya kan tadi ada file kuncinya. Contohnya antara UMP dengan bank itu name, ya. Kan gitu, ya. Yang menghubungkan itu. Dalam kaitan ini maka perlu adanya suatu batasan integritas yang menjamin bahwa hubungan di antara kedua file tersebut dapat dipastikan kebenarannya. Ya, silakan boleh sambil mencatat kan gitu, ya. Oke. Kemudian yang berikutnya terkait dengan kecepatan pemulihan kembali dari kerusakan. Jadi yang namanya program kan bisa juga terjadi error kan gitu, ya. Jadi ada istilahnya fast recovery from failures, ya.
Jadi kecepatan pemulihan kembali dari kerusakan ini jadi pembuatan yang namanya database cadangan atau backup itu merupakan salah satu cara efektif yang perlu dilakukan secara rutin dan tersistem. Jadi misalnya gini, biasanya program-program itu melakukan backup ya. Contoh saja misalnya gini, aplikasi WhatsApp Anda itu kan Anda bisa setting ya, backupnya itu apakah tiap pekan ataukah 3 hari sekali atau berapa bulan sekali misalnya begitu. Nah ini database juga sama kayak gitu. Contohnya ketika HP Anda error harus di flash atau harus diinstal ulang atau WhatsApp-nya harus di reset. Nah, hasil chat-chatnya itu yang sebelumnya mungkin Anda ada chat penting ya, itu kemana? Kan hilang. Nah, itu ada backup. Nah, ketika backup, nanti ketika Anda sudah install yang baru, nah backupan itu bisa dipanggil lagi. Nah, jadi Anda masih punya. Sama di sini pun semacam itu. Ya, ketika misalnya rumah sakit punya servernya itu ada backupnya. Ketika server utamanya rusak, ya, maka untuk menjalankan operasinya, aplikasi-aplikasi itu bisa tetap berjalan. Lalu database-nya mengakses database yang mana? Mengakses database hasil backupan. Nah, backup ini biasanya terjadwal sama seperti WhatsApp. Ada perusahaan-perusahaan yang melakukan backup setiap malam misalnya. Ada yang melakukan sehari 2 kali misalnya, pagi dan sore misalnya. Itu tergantung kebijakannya masing-masing ya. Jadi dengan data cadangan tersebut digunakan untuk pemulihan kembali seandainya kerusakan itu benar-benar terjadi. Kerusakan bisa karena kerusakan logik, error program database-nya atau error database-nya, atau kerusakan fisik, contohnya tadi kena bencana alam ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, kemampuan perubahan untuk penyesuaian atau tuning ya. Maksudnya gimana? Jadi rancangan database yang benar itu memungkinkan untuk penyesuaian dengan cepat dan mudah. Oke. Kemudian yang berikutnya, perancangan dan pengawasan. Perancangan dan pengawasan alat-alat database harus mengizinkan perancangan dan pengelola database ya, atau DBA atau kepanjangannya database administrator ya, untuk merencanakan dan mengoptimalkan unjuk kerja atau kinerja ya berbagai alat bantu yang digunakan. Dan yang terakhir adalah pengorganisasian kembali atau migrasi data dapat dilakukan secara otomatis. Maksudnya apa? Pengorganisasian kembali atau migrasi data dapat dilakukan secara otomatis, yaitu proses migrasi data ini semestinya dapat dilakukan secara otomatis menggunakan layanan yang disediakan oleh DBMS ya. Jadi misalnya terjadi migrasi, awalnya menggunakan aplikasi lama, tapi sekarang perusahaan atau rumah sakit sudah punya aplikasi yang baru. Nah, dari aplikasi lama ke aplikasi baru ini pemindahannya ini sudah bisa dilakukan, intinya begitu ya. Oke. Otomatis. Jadi migrasi data harus dijamin tidak mengakibatkan kehilangan. Jadi ketika migrasi tidak ada data yang kececer kasarannya gitu ya. Nah, sama ketika Anda pindah kos misalnya, ya tidak ada barang-barang yang ketinggalan, tidak ada barang-barang yang hilang, tidak ada barang-barang yang ketelingsut ya, yang ketriwal gitu ya. Oke. Tidak ada barang-barang yang rusak. Nah, kan sama di sini. Ketika pindah migrasi, ya tidak ada data yang hilang atau tidak ada data yang rusak selama proses tersebut dilaksanakan. Ya. Oke. Kemudian kalau tadi ada tujuan primer dan tujuan sekunder, lalu bagaimana dengan manfaat? Nah, manfaatnya pertama
Tadi kaitan dengan integrity juga ya. Pengendalian tadi ya. Oke. Tidak ada redundansi basis data atau tidak ada data ganda ya, seperti yang sudah disinggung pada pengertian database dan pada slide-slide sebelumnya. Database bisa membantu meminimalkan redundansi data. Redundansi sendiri itu merupakan terjadinya data-data ganda dalam berkas-berkas yang berbeda. Di sini tercatat ya, misalnya di di pemeriksaan tercatat, di sana tercatat lagi kan gitu. Nah, ini kan terjadi ketika rekam medis di satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain. Pasien A berobat di rumah sakit X, dia punya rekam medis, terdata di sana sebagai pasien, ada nomor rekam medisnya. Ketika berobat ke rumah sakit Z, didata lagi di sana ya, ada nomor rekam medis lagi di sana. Nah, ini kan nomor rekam medisnya kan beda-beda ya kan. Oke. Kemudian yang berikutnya, integritas data terjaga. Jadi database itu memastikan integritas data yang tinggi, di mana database akan memastikan keakuratan, aksesibilitas, konsistensi, dan juga kualitas tinggi pada suatu data ya. Integritas data terjaga. Kemudian yang berikutnya, independensi data juga harus terjaga. Jadi database menjaga independensi data di mana orang lain tidak dapat merubah data meskipun data bisa diakses. Bisa diakses, tapi hanya bisa lihat, tidak bisa merubah. Artinya read only, hanya baca saja, tidak bisa ngedit atau menghapus. Ya. Kemudian berikutnya kemudahan berbagi data atau yang tadi shareability ya. Menggunakan perangkat lunak database bisa digunakan untuk berbagi data atau informasi dengan sesama pengguna lainnya. Oke. Kemudian yang berikutnya, menjaga keamanan data. Jadi database menjamin keamanan suatu informasi dan data di mana Anda bisa menyisipkan kode akses untuk data-data tertentu yang tidak bisa diakses bersama. Kemudian yang terakhir adalah kemudahan dalam mengakses data itu. Dengan database bisa memudahkan untuk mengakses dan mendapatkan data karena semua data itu terorganisir dengan baik. Tinggal kita searching saja, kita mau cari data apa, cepat disajikan. Ya, itu manfaatnya. Kemudian definisi, tujuan sudah, manfaat. Sekarang kita mengacu pada objek basis data. Objek basis data adalah unit logic ya yang digunakan sistem database atau sistem basis data. Nah, database di sini kan menyimpan metadata. Metadata itu apa sih? Apa itu metadata? Jadi metadata itu adalah data tentang data, gampangannya gitu aja ya, informasi tentang data. Jadi misalnya buku kan punya informasi tentang buku, pengarangnya siapa, dicetak tahun berapa, penerbitnya siapa gitu ya. Oke. Dan ini disimpan dalam katalog database metadatanya itu. Mungkin saya bisa ambil contoh yang lain. Misalnya Anda punya file Microsoft Office Word, itu punya metadata. Nama filenya apa, dibuat kapan, diedit berapa kali, total waktu pengeditan berapa, pertama kali dibuat di komputer, nama komputernya siapa, kemudian terakhir diedit di komputernya siapa, terakhir diedit kapan, jam berapa. Nah, itu ada semuanya, itu metadata ya. Oke.
Jadi database menyimpan metadata objek-objek database. Nah, lalu objek-objek database ini apa? Nah, nanti. Nah, untuk membuat dan mengelola objek database, Anda menggunakan yang namanya pernyataan SQL, Structured Query Language, atau bahasa query. Query kan permintaan ya. Bahasa query yang terstruktur. Nah, database objek terdiri dari apa saja? Pertama, tabel. Tabel itu menunjukkan data yang diatur ke dalam baris dan kolom ya. Tadi sudah disinggung, baris itu row, kolom record ya, atau kita ada istilah lagi selain record, row. Bahasa Inggrisnya baris kan row ya. Jadi hanya di bahasa Inggriskan saja. Ya. Ada row. Ya, jadi setiap baris dalam tabel adalah row dan setiap kolom dalam tabel adalah field atau column. Kolom juga ya. Row and column. Kolom kan bahasa Inggrisnya kan column ya. Kemudian yang berikutnya adalah view. View itu apa? View itu ya seperti namanya aja, view berarti kan tampilan ya. Jadi itu bisa view adalah logical table, jadi tabel tapi sifatnya logik saja ya, bukan tabel aslinya ya. Jadi misalnya begini, ketika misalnya ada data misalnya tadi sambil contoh yang name saja ya, ada name. Nah, kemudian kelamin. Nah, ini name-nya 01, ini kelaminnya L. Nah, di sini ada tabel jenis kelamin, di sini ada ID-nya, di sini ada nama kelaminnya kan gitu kan. Nah, saya tulis begini saja. Ini ID-nya L, berarti ini laki ya. Nah, kita bikin sebuah view. View sebetulnya juga kan tabel tapi sifatnya logik ya. Kita pengen ini adalah menampilkan name, di sini nama kelamin tapi namanya bukan ID-nya. Jadi di sini 01, di sini laki. Berarti menggabungkan dua tabel. Jadi name ini ngambil dari sini ya. Kemudian kelaminnya ini ngambil dari sini. Kelaminnya yang diambil kok laki? Ya iya, menyamakan. Oh, karena name-nya 01 kan kelaminnya L. L ngambil ke sini. Ya kan, menghubungkan ke sini. Oh, ternyata laki. Berarti laki yang diambil ditaruh di sini. Nah, contoh pembuatan view kayak gitu untuk implementasinya. Ya. View. Jadi berisi intinya di sana adalah logical table berdasarkan tabel atau jadi view ini bisa mengacu pada tabel atau sebelumnya Anda sudah bikin view diambil lagi ke sini. Jadi view bisa mengambil dari tabel tabel ini disebut dengan tabel dasar ya. Atau bisa mengambil dari view yang lain. Nah, bisa juga di sini dinamakan tabel view atau view table. Oke. Jadi ini bisa diubah ya. Oke. Seperti jendela tempat data tabel-tabel dapat dilihat atau diubah. Tabel yang menjadi dasar tampilan disebutkan dengan tabel dasar. Jadi ini tabel dasar ya. Oke. Dengan menggunakan query select nanti.
Kemudian yang berikutnya synonyms. Synonyms itu apa? Synonyms adalah objek database yang digunakan untuk membuat indeks dalam database. Jadi ini akan menyederhanakan akses ke objek-objek dengan membuat sinonim. Objek database kan salah satunya kan tabel, ya kan? Yang pertama ini kan tabel. View juga objek database. Ya, jadi untuk ini apa namanya? Membuat indeks. Nama lain untuk objek, misalnya ini saya katakanlah sebagai indeksnya A, ini B, ini C, ya kan, daripada menyebut namanya panjang kan lebih mudah jadinya. Ya. Jadi untuk merujuk ke tabel milik pengguna lain, ya, dan mempersingkat nama objek yang panjang. Jadi Anda perlu memberi awalan nama tabel dengan nama pengguna yang membuat diikuti dengan titik. Silakan nanti secara teknis bisa diini lagi, Anda bisa eksplorasi membaca sumber-sumber yang lain juga. Berikutnya indeks. Indeks itu apa? Indeksis ini adalah objek database yang digunakan untuk membuat indeks dalam database. Indeks adalah objek skema yang dapat mempercepat pengambilan baris dengan menggunakan pointer. Ya, indeks dapat dibuat secara eksplisit atau otomatis. Jika Anda memiliki indeks pada kolom tersebut, maka scan tabelnya, tabel lengkap terjadi. Ya, indeks menyediakan akses langsung dan cepat ke baris dalam tabel. Tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi kebutuhan disk I/O, ya, input output, dengan menggunakan jalur interindeks untuk menemukan data dengan cepat. Jadi di indeks sama seperti kalau di buku Anda melihat yang namanya table of content atau daftar isi. Anda ingin menuju ke bab tertentu, Anda buka saja daftar isinya, lihat nomor halamannya, Anda bisa langsung menuju ke nomor halaman atau ke bagian pembahasan yang dimaksud. Kemudian yang berikutnya triggers. Triggers itu apa? Pemicu kan. Yang namanya trigger kan pemicu. Adalah prosedur yang berjalan secara implisit sebelum atau sesudah tindakan tertentu. Jadi misalnya saya nginput data baru di tabel ini. Jadi ketika saya menginput data di sini, itu mengupdate tabel yang lain misalnya begitu. Atau menghapus di tabel yang lain, atau nginput di tabel yang lain. Jadi intinya ketika terjadi sebuah event atau terjadi sebuah peristiwa itu apakah peristiwa memasukkan data, mengupdate data, ataupun merubah, atau menghapus data. Ya, oke. Ketika terjadi event itu, maka melakukan yang lain. Nah, jadi ini bisa dijadikan sebagai otomasi. Ya. Jadi ketika saya menyuapkan makanan ke mulut, otomatis, ya kan, di sana saya menggerakkan mulut saya untuk mulut saya dibuka supaya makanannya bisa masuk, ya kan, ada triggernya, ya. Oke, ada pemicunya. Misalnya ketika saya haus, pemicunya haus, ya kan, maka saya ngambil minum, kan gitu, ya. Ketika ada event, ya, baik itu tadi adalah insert atau memasukkan data, bisa juga edit atau perubahan data, bisa juga delete atau menghapus data. Ketika ada event itu, maka melakukan operasi tertentu. Nah, ya, jadi operasinya apa? Ditentukan oleh adminnya sesuai dengan kebutuhan. Nanti mungkin ke depan barangkali kita praktekkan, ada waktunya bisa, ya. Kemudian yang berikutnya adalah sequence. Sequence adalah objek database yang dibuat pengguna yang dapat digunakan bersama oleh beberapa pengguna untuk menghasilkan bilangan bulat unik. Penggunaannya umumnya untuk urutan, ya, yang kaitannya itu untuk membuat nilai primary key atau ini kunci, ya, kolom kunci yang harus unik. Yang namanya unik kan tidak sama.
Kemudian procedures atau database procedures ini adalah program aplikasi yang dapat dimulai melalui pernyataan SQL call atau pemanggilan SQL. Prosedur ditentukan oleh nama prosedurnya yang dapat diikuti oleh argumen yang diapit oleh tanda kurung. Silakan nanti Anda bisa ini lagi. Kemudian yang berikutnya adalah ada package ya. Package itu apa? Adalah objek skema prosedural yang diklasifikasikan sebagai unit program ya, yang memungkinkan unit program PL atau SQL yang memungkinkan akses dan memanipulasi informasi database. Oke, jadi ini adalah objek-objek database yang sekiranya paling sering ya digunakan, khususnya karena kita nanti prakteknya akan menggunakan MySQL ya, yang ada di MySQL. Kalau di database management system yang lain, di DBMS yang lain, misalnya di Oracle itu ada database objek yang lain, misalnya function misalnya ya. Itu di sini karena kita pakai MySQL kita nggak ada di sini ya, adanya prosedur gitu. Objek ya, definisi, tujuan, manfaat, kemudian objek-objek database. Yang terakhir kita bahas ada yang namanya pemanfaatan basis data di bidang kesehatan. Saya ambil contoh bidang kesehatan, misalnya di rumah sakit. Lebih eksplisit lagi saya contohkan di rumah sakit. Contohnya apa? Misalnya untuk pengolahan data pasien, yaitu dari tadi sudah dicontohkan, nama, alamat, nomor kamar, ya kan, nomor rekam medisnya berapa, tindakannya apa, dan seterusnya. Ya. Kemudian pengolahan data administrasi pasien, ya kan. Tindakan akan dilakukan ketika administrasinya sudah beres atau minimal ada deposit biasanya. Untuk tindakan-tindakan yang sifatnya memakan biaya yang besar itu biasanya mengharuskan untuk deposit dulu, ya kan? Oke. Ketika belum deposit ya belum bisa diproses, misalnya begitu kan. Membantu misalnya bagian apotekernya untuk membuat keputusan terkait dengan membuat keputusan yang baik terkait dengan obat yang diberikan, mungkin mengacu pada ini BPJS-nya atau asuransi kesehatannya yang apa, dikasihnya obat generik atau kasihnya obat apa, kan begitu ya. Oke. Kemudian misalnya ternyata di data rekam medisnya ini ada riwayat alergi obat tertentu, ya kan, sedangkan penyakitnya itu harus diobati dengan obat yang mengandung zat tertentu, ada kandungan tertentu. Nah, apotekernya bisa nyari, ini ada 2 macam obat yang bisa digunakan. Nah, yang satu ada tambahannya kandungan lain, yang satu tidak. Nah, yang terdapat kandungan lain ini bisa menyebabkan si pasiennya ini alerginya muncul. Nah, ya kan? Nah, berarti bisa diputuskan, berarti pakai obat yang satunya lagi yang tidak ada kandungan yang menimbulkan alerginya, kan gitu. Bisa juga ya. Oke, karena ada rekaman data itu, ada riwayat alergi obat misalnya, kan begitu. Kemudian membantu pengelolaan barang farmasi terkait dengan stok obat ya, yang ada di seluruh lingkungan rumah sakit, misalnya dari mulai bagian IGD, bagian misalnya bedah ya, bagian apa, semua unit ya, semuanya, karena semuanya kan merujuk pada bagian farmasi. Contoh saja pengalaman ketika ke IGD, ya kan, kemudian diminta untuk nebus obat ya ke apotek, kan gitu kan. Oke, jadi mengelola seluruh barang-barang itu ya. Jadi di IGD harus tersedia
barang-barang apa saja, dari mulai obat, kemudian alat-alat kesehatan apa saja yang harus disiapkan di bagian-bagian unit-unit yang lain, kan gitu. Sampai ke stoknya, ya, dari mulai input data barangnya, transaksinya, misalnya oh ternyata barang keluar, ya kan, atau misalnya ada barang masuk, beli barang berarti kan ada supplier datang, berarti stoknya nambah, ya kan, sampai ke pelaporan, ya kan. Laporan di dalamnya termasuk apa? Mungkin bagian penjualannya, ya kan? Kayak gitu. Misalnya, ya walaupun dia pakai asuransi kesehatan kan tetap dinota di sana untuk nanti klaim ke penanggung asuransinya. Baik itu yang nanggung pemerintah ataupun pakai asuransi kesehatan swasta misalnya. Nanti kan modelnya klaim, jadi tetap menerima nanti. Kalau yang umum mungkin bisa langsung menerima bayarannya, kan gitu ya, menerima sesuai dengan harga yang ada di nota misalnya. Nanti sampai ke pelaporan, ya. Nah ini juga berkaitan di sini, membantu mengelola data atau informasi dari mulai input data, transaksi sampai laporan. Baik data obat, data pasien, ya kan? Transaksi pasien ini dikasih tindakan apa, kasih obat apa, bikin laporan, ya kan. Oke. Kemudian mengelola data di unit apotek, ya, juga sama seperti itu, ya. Jadi ini kan semuanya berkaitan lah, intinya begitu, ya. Intinya sama, intinya kalau di farmasinya tadi untuk seluruh obat di lingkungan rumah sakit misalnya, mungkin kan ya bisa nantilah diterka-terka. Mungkin Anda kan lebih paham lagi karena bidangnya Anda terkait dengan manajemen informasi kesehatan, ya, khususnya rekam medis di sini, ya kan, dari mulai inputnya ada sampai ke pelaporan, kan gitu, ya. Kemudian pengelolaan data rekam medis, ya, yang terakhir itu tadi barusan. Rekam medis itu ya semuanya, ya, intinya pasien terdaftar, pernah dilakukan apa saja terkait dengan pemeriksaan, tindakan ataupun treatment, obat yang diberikan, ya, semuanya tercatat, ya. Untuk apa? Kembali lagi di awal, database ini digunakan untuk bisa saja untuk bahan pertimbangan ke depan, bisa saja untuk mengambil informasi, oh ternyata berdasarkan data rekam medis, ternyata ada riwayat misalnya penyakit tertentu. Ketika ada riwayat penyakit itu, maka ada misalnya tindakan tertentu yang tidak diperbolehkan, atau penanganan atau treatment tertentu yang tidak diizinkan, atau misalnya karena pernah mengidap atau punya riwayat tertentu, maka tidak boleh diberikan obat tertentu juga, misalnya begitu, ya. Ada informasi-informasi semacam itu. Oke. Mungkin itu untuk pertemuan ini yang dapat saya sampaikan, ya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Silakan dipelajari lagi, mungkin bisa diputar berulang-ulang. Saya sarankan videonya itu jangan diputar langsung di YouTube, ya. Videonya di download saja, kemudian ketika sudah di-download bisa diputar berulang-ulang, silakan, ya, sambil dicatat sehingga nanti kalau dibacakan enak. Daripada Anda harus mendengarkan begini, kan Anda harus ngulang lagi dari awal, kan begitu, ya. Nggak tahu di menit berapa informasi tentang apa, kan begitu, ya. Begitu kira-kira. Mungkin saya berikan berikan videonya, mungkin saya berikan juga
PowerPoint dalam bentuk PDF-nya nggak apa-apa. Oke ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jika ada pertanyaan silakan mari kita diskusikan melalui grup WhatsApp ya. Mari kita berdoa semoga pandemi ini segera selesai sehingga kita bisa praktikum di lab. Kemudian mari kita juga saling mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Kemudian mari kita akhiri perkuliahan ini dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Jangan lupa isi presensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.